Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, masih dalam bait yang ke-15 dan 16, tafsilu khamsatin wa isrina lasim kullu mukallafin fahakkik wagtanim adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kullu muttaba. Adam, Idris, Nuh, Hud sudah, sekarang Nabi Soleh. Nabi Soleh itu kalau dalam segi nasabnya, Nabi Soleh putranya Ubaid, Ubaid putranya Masih, Masih putranya Ubaid, Ubaid putranya Hadir, Hadir putranya Samud, Samud putranya Asir, Asir putranya Iram, Iram putranya Sam, Sam putranya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi tetap nyambung ke Nabi Nuh. Tinggal nanti dihitung sendiri berapa, turun ke berapa dari Nabi Adam. Jadi Nabi Soleh itu diutus kepada kaum Samud, yang mana kaum Samud itu mayoritas itu tinggal atau berada di antara Hijaz dan Tabuk. Allah melimpahkan nikmat yang sangat berlimpah kepada kaum Samud, tetapi mereka tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan justru mereka mengingkari Allah. Mereka malah menyembah berhala, menyembah patung. Sehingga Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk kembali, untuk mensyukuri apa-apa yang telah dianugerahkan kepada mereka dan kembali menyembah Allah, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 73, wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka, yaitu Salihah, Nabi Soleh. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Soleh berkata, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian yang patut disembah selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kaum Samud tetap masih belum bisa menerima Nabi Soleh sebagai Nabi Allah, sebagai utusan Allah. Sampai kaum Samud meminta bukti kenabiannya. Akhirnya untuk membuktikan kenabian Nabi Soleh, kaum Samud meminta kepada beliau untuk mengeluarkan unta dan anaknya dari batu. Permintaan yang sangat aneh. Tanpa pertolongan Allah jelas gak bisa ini.
Kemudian dengan kehendak Allah, unta betina bersama anaknya keluar dari sebongkah batu. Itu mukjizatnya Nabi Soleh. Akan tetapi melihat mukjizat yang sangat agung itu kaum Samud tidak semuanya beriman. Hanya sebagian kecil yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Soleh. Sedangkan mayoritas kaum Samud tetap membangkang, bahkan mereka membunuh untanya Nabi Soleh. Jadi membunuh untanya Nabi Soleh tersebut dan bersepakat untuk membunuh Nabi Soleh. Kemudian Allah mengazab kaum Samud setelah mereka bersenang-senang dalam 3 hari. Tiba-tiba pada pagi hari pertama, hari Kamis, itu pada hari Kamis, wajah mereka itu menguning, semua. Itu hari Kamis, hari pertama di pagi hari. Pada hari kedua, yaitu hari Jumat, wajah mereka berubah menjadi memirah semua. Kemudian pada hari ketiga, yaitu hari Sabtu, wajah mereka menjadi hitam. Kemudian pada hari keempat, yaitu hari Ahad, ketika matahari terbit tanpa terjadi apapun, mereka menyangka bahwa Allah telah merahmati mereka, sehingga mereka keluar semua dari tempat persembunyian mereka. Persembunyian mereka di dalam gua. Tiba-tiba malaikat Jibril turun di atas kota dan menutupi cahayanya matahari. Jadi matahari tidak bisa bersinar karena ketutupan malaikat Jibril. Melihat itu, mereka berlarian untuk kembali ke tempat persembunyiannya. Kemudian Jibril berteriak bagaikan suara petir yang menggelegar, sehingga mereka mati dan terjadi gempa yang sangat dahsyat, sehingga rumah mereka mengubur. Jadi mereka terkubur hidup-hidup di dalam rumah mereka. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 78, fa akhadat humur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Lalu gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Masya Allah. Jadi kalau dulu itu langsung siksaan, itu langsung balasan dari Allah. Jadi Nabi Soleh itu berdakwah pada kaum Samud selama 20 tahun dan wafat pada usia 58 tahun, yaitu di Mekah. Kemudian Nabi yang keenam yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasabnya Nabi Ibrahim itu nyambung juga kepada Nabi Nuh. Jadi tidak lewat Nabi Soleh. Jadi Nabi Ibrahim putranya Taroh. Ada yang mengatakan Taroh itu ya Azar, tapi ada yang mengatakan Azar itu bukan Taroh. Jadi Taroh putranya Nahur, Nahur putranya Saruh, Saruh putranya Arwu, Arwu putranya Falah, Falah putranya Gobir, Gobir putranya Salih, Salih putranya Koinan, Koinan putranya Arfakhsah, Arfakhsah putranya Sam, Sam putranya Nuh. Jadi nyambung. Jadi Sam kalau Nabi Soleh yaitu
Sam punya anak lewat Sam ke Nabi Soleh, kemudian ya kalau Nabi Ibrahim juga lewat Sam ke Nabi Ibrahim. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Maryam ayat 41, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Dan sebutlah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang siddiq dan seorang nabi. Nabi Ibrahim lahir pada masa raja yang sangat diktator, yang sangat sombong dan dolim, namanya Raja Namrud, di daerah Babil, Irak. Beliau berdakwah di sana, kemudian hijrah ke Palestina. Seperti seluruh para nabi lainnya, Nabi Ibrahim yaitu seorang muslim yang mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 67, "Maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya." Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi dan seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Akan tetapi dia adalah seorang hanif yang muslim dan bukanlah dia bagian dari orang-orang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim itu terkenal dengan gelar Khalilur Rahman dan dikenal dengan hujjahnya dalam menjelaskan akidah Islam atau mentauhidkan Allah dan mentanzihkan Allah. Jadi hujjah-hujjahnya Nabi Ibrahim itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti diantaranya yang pertama yaitu Nabi Ibrahim menjelaskan kepada ayahnya yang bernama Azar bahwa berhala itu tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat serta tidak bisa mencukupi makhluk, karenanya dia tidak layak untuk disembah. Itu hujjahnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Tapi yang namanya hidayah, petunjuk itu dari Allah, tetap tidak bisa memasukkan Islam. Yang kedua, hujahnya Nabi Ibrahim yang terkenal, Nabi Ibrahim itu menjelaskan kepada berhala. Jadi menjelaskan bahwa berhala tidak layak disembah karena dia tidak bisa berbicara dan tidak bisa menciptakan manfaat dan mudarat. Itu di depan raja berhujjah seperti itu. Kemudian yang ketiga, hujahnya Nabi Ibrahim, diantaranya hujahnya Nabi Ibrahim itu menjelaskan bahwa bintang, bulan dan matahari tidak layak disembah. Kenapa? Karena benda-benda tersebut berubah-ubah. Sedangkan Allah itu tidak pernah berubah. Jadi Nabi Ibrahim bersama putranya yang bernama Ismail adalah orang yang membangun kembali Ka'bah Al-Musyarrafah. Yang mana Ka'bah yang pertama itu dibangun oleh Nabi Adam. Kemudian hancur ketika terjadi banjir bandang yang menewaskan kaumnya Nabi Nuh. Jadi Allah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan banyak sekali dari keturunannya yang menjadi nabi. Dari putranya Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub yang menurunkan para nabi Bani Israel. Sedangkan dari Nabi Ismail di kemudian hari melahirkan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim itu wafat pada umur 200 tahun. Dimakamkan oleh kedua putranya Ismail dan Ishak di dekat makam istrinya Sarah di daerah Habrun yang dikenal dengan
nama Al-Kahil. Itu Nabi Ibrahim dan Nabi Soleh. Kita semua tetap wajib mengetahui, menghafalkan. Jadi yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Soleh, 6 Nabi Ibrahim. Nanti akan berlanjut ke bait yang ke-17 untuk nabi-nabi berikutnya. Semoga menjadi keterangan yang barokah, yang manfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.